warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Shalom, ya Om Swastiastu, ya Namo Buddhaya, salam kebajikan ya. Oke, teman-teman sekalian, seluruh Indonesia, senang sekali jumpa dengan Anda semua ya pada AWM Vagansa kita di AWM Star Life ya. Tentu saja teman-teman sekalian, selamat datang buat Anda semua yang tentu saja mungkin ya baru mengenal AWM Star Life pada malam hari ini ya. Dan tentu juga selamat datang juga buat teman-teman sekalian mitra AWM Star Life di seluruh Indonesia ya. Kita jumpa lagi pada acara spesial kita ya setiap Jumat malam yaitu AWM Vagansa ya. Dan sebagai informasi buat teman-teman sekalian bahwa AWM Vagansa ini adalah acara ngobrol santai. Kita mengenal gitu ya sosok para peraih reward kita yang ada di AWM Star Life ya. Terutama adalah Ruby ke atas ya. Jadi Anda yang misalnya sudah mencapai Ruby nanti siap-siap ya. Nanti Anda akan direkomendasi tentu saja oleh leader Anda masing-masing untuk bisa diwawancara di acara spesial kita di AWM Vagansa ya. Oke, baik teman-teman sekalian, saya langsung saja. Kita tidak usah berlama-lama ngobrolnya malam hari ini. Kita kedatangan seorang Ruby dari Bali, dari Jembrana, Bali ya. Dan kebetulan memang saya belum begitu mengenal banyak mengenai beliau ya kan. Beliau adalah seorang guru kabarnya ya kan, dan namanya adalah Bu Luh Putu Ani dari Yani ya. Oke, kita sapa dulu Bu Putu Ani. Silakan Bu Putu Ani, apa kabar? Selamat malam. Malam Bu Putu, apa kabar? Baik, Oke, baik. oke. Iya, iya. Saya panggil siapa ini Bu Putu? Bu Putu Ani aja. Putu Ani ya. Oke, oke. Ken kabari Bu Putu. Baik sekali. Bece-bece ya. Oke, oke. Ngomong-ngomong kita pernah jumpa nggak ya Bu Putu ya? Saya lupa loh Bu Putu. Ya, bukan pernah sih jumpa waktu di Hotel Cakra di Sanur. Ada acara. Oh, ada ya, pernah jumpa kita ya. Ya, Oke, oke, oke. Baik, baik, baik. Apa kabar Bu Putu hari ini? Sehat? ini sehat. Iya, iya. Bu Putu sekarang di mana posisi tinggalnya? Di baru posisinya di Negara ya? Jembrana. Jembrana. Ya, Oke, oke, oke. Memang lahir di sana atau asli sana Bu Putu? ya asli Asli Jembrana. ya. Oke, oke, oke. Betul seorang guru ya, Bu Putu ya? Iya, saya PNS. Oh, PNS ya. Kalau boleh tahu guru apa nih, Bu Putu Ani? Saya guru agama. Oh, guru agama. Sudah berapa lama, Bu, jadi guru agama? Lagi sebentar udah pensiun, 10 tahun lagi. Oh, iya, iya, iya. Jadi udah berapa lama totalnya nih? Totalnya menjadi guru? Totalnya sudah hampir 25 tahun. Oh, 25 tahun ya. Luar biasa ya. Pengabdiannya mantap 25 tahun. Oke, oke, oke. Baik, oke. Kita ngobrol santai ya, Bu Putu, malam hari ini ya. Ya. Jadi kita biar lebih mengenal dan bagaimana perjalanan Bu Putu Ani gitu ya selama di AWM ini, dan bagaimana Bu Putu Ani bisa menghadapi lah ya kan bisnis di AWM ini. Kalau boleh tahu Bu Putu sudah anak berapa Bu Putu? 3. Oh, 3 ya. Udah besar ya Bu ya? Ada cucu ada. Oh, udah ada cucu. Waduh, luar biasa ya teman-teman ya. Nggak kelihatan nih ternyata udah punya cucu ya. Oke, oke, oke. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, Ibu sehari-hari Bu Putu Ani ini apakah murni hanya sebagai seorang guru saja atau Ibu ada bisnis lain, Bu? Ya memang saya PNS ya, cuma suka sih Hmm. berbisnis dulu. Hmm. Apa namanya, konvensional ya, terus Hmm. LM ya. Nah, Iya. tapi lebih enaknya di MLM-nya. Oh, artinya Bu Putu Ani memang sudah pernah terjun di bisnis MLM sebelumnya, kalau boleh Ya, tahu. sudah. Sudah ya. Oke, oke, oke. Kalau boleh tahu di produk apa, Bu? Dulu banyak sekali Banyak ya. Oke, oke, oke. yang mengikuti itu. Iya, iya. Jadi pengalamannya banyak lah, Bu ya, di bidang MLM ya. Nah, ya dibilang itu ya banyak. Oke, oke. Bu Putu, kalau boleh cerita sedikit nih dulu dari masa kecil itu gimana kok akhirnya bisa menjadi seorang guru gitu loh, Bu? Apakah memang cita-cita dari kecil atau bagaimana, Bu? Boleh cerita sedikit, Bu? Sudah punya anak 2. Oh, berarti sebelum itu belum jadi guru, maksudnya? Belum. Sebelum itu jadi apa, Bu? Saya suka menjahit dulu. Oh, menjahit ya. Oke, oke, oke. Jadi menjahit, terus tiba-tiba pingin jadi guru, langsung sekolah guru gitu atau gimana? Waktu itu saya disuruh Hmm. buka PAUD sama Pak Hmm. Bupati. Ya.
Terus ya saya coba. Oke. Oh gitu ya. Ya, Oh, saya oh. buka pautnya dulu. Tahun Oh, jadi awalnya buka PAUD gitu, Bu, maksudnya? buka paut dulu. Dari awal mulai berencana jadi guru langsung buka PAUD gitu, Bu? Iya, disuruh buka paut sama Pak Bupati. Oh, luar biasa ya. Jadi Bu Putu ini ngomong-ngomong saudara Pak Bupati atau dekat sama Pak Bupati tiba-tiba kok disuruh buka PAUD? Enggak, Itu kan pasti butuh modal tuh, Bu. Bener nggak? enggak. Dulu tahun 2010 ya, Pak Bupati Hmm, itu memang merencanakan membuat iya, apa namanya, membuat paut seluruh desa. iya, iya, iya. Karena mau sebagai untuk pionirnya itu memang saya ditunjuk langsung. Oke, artinya Bu Putuani memang dulu udah terlibat dalam timnya Pak Bupati gitu ya, makanya bisa-bisa Iya, tiba-tiba betul. langsung gitu ya. Iya, iya, iya. Kalau boleh tahu Bupati yang mana nih, Bu? Dulu Bupati Bangli. Oh, Bangli. Ya, ya, oke, oke, oke. Oh, berarti waktu di Bangli ya, bukan waktu di Jemberana ya, Bu ya? Kan. Oh, Saya baru ke Jemberana tahun 2022. Jadi baru hmm. 2 tahun yang lalu. Iya, iya. Oh gitu. Ya, berarti sebelumnya di Bangli ya. Tapi, Ya, tugas tapi luar biasa loh, Bu. Kan Ibu nggak ada pengalaman buka PAUD, menghadapi anak-anak, itu tiba-tiba disuruh begitu gimana, Bu? Apa yang Ibu rasakan dan hadapi? kalau awalnya sih Hmm. dibilang susah gitu, susah. Hmm. Hmm. Nah, ini Ya. karena senang sama anak-anak, ya gampang Heeh. jadinya. Oh, oke, oke. Jadi pada dasarnya memang itu dulu ya, Bu ya, suka sama anak-anak ya. Ya, itu Karena asal. memang guru paling sabar itu ya guru yang menghadapi anak TK ya. Kalau Iya, bayangin aja segitu repotnya itu sekian banyak anak ya, kalau nggak sabar, waduh pasti udah marah-marah itu kan. Nah itu akhirnya bertahan ya Bu ya, selama ini akhirnya menjadi guru ya. iya bertahan. Ya, ya, Banyak tantangan juga di sana ya. ya, ya. Nah kalau boleh tahu nih Bu, jadi selama jadi guru itu apa, susah senangnya apa nih Bu, kalau boleh tahu? Boleh cerita sedikit? Kalau saya di Bangli itu Hmm. banyak diskriminasikan karena saya orang luar. Itu Hmm. dulu. Hmm. Terus banyak yang ya dibilanglah saya orang luar tuh kok bisa gitu, kok bisa Oke, ditunjuk sebagai apa pengelola gitu, pengelola PAUD gitu aja dulu. oke. Maksudnya dari luar itu Ibu dari Jemberana ya? Di Merano, iya, Oh, jadi Ibu tuh orang Jemberana, terus di Bangli ditunjuk gitu ya? iya, Padahal sama-sama Bali ya, tapi ada juga begitu ya? ya, Iya, iya. seperti itu lah, ya. Iya, iya, ya begitulah dunia ya Bu ya. Oke, oke, oke. Terus Ibu mulai kenal dunia MLM itu kapan Bu? Berapa tahun terakhir Bu? Kalau masalah MLM tuh dari SMA saya. Oh, dari SMA ya? Luar biasa ya. Jadi dari SMA sudah kenal ya. Jadi sebelum anu ya, sebelum ya apa namanya, sebelum maksudnya sebelum jadi guru berarti ya Bu ya? Mengenal ya? Iya, Oke, 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 oke. Iya, iya, iya. Berarti udah dari situ udah kenal ya. Dan mulai berbisnis di dunia MLM gitu ya, Bu ya. Oke, oke, oke. Terus kalau ngomong-ngomong, apa yang ada dalam benak Ibu saat itu? Ibu masih sekolah, terus tiba-tiba kok Ibu udah mulai berusaha gitu kan. Ya, di dunia itu apa yang Ibu inginkan saat itu? yang jelas ingin mencari penghasilan tambahan itu aja. Penghasilan tambahan ya, saat itu ya. Hmm. Ya, apa karena orang tua kurang, Bu, atau gimana ceritanya kok bisa Ibu pingin nyari penghasilan tambahan? Nah, saya ingin mandiri aja. Oh, ingin mandiri ya. Oke, tidak tergantung sama orang tua ya. Ya, Oke, oke, luar biasa ya teman-teman sekalian ya. Jadi di sini kita belajar satu hal nih dari seorang Bu Putuani teman-teman sekalian ya. Karena tidak banyak teman-teman sekalian ya, mungkin anak yang usianya masih sekolah seperti Bu Putuani di usia SMA itu sudah pingin mandiri, mencari penghasilan sendiri itu tidak mudah gitu kan. Dan saya yakin dan percaya bahwa Bu Putuani dari usia sekolah sudah mulai dalam tanda kutip melakukan bisnis ya di dunia bisnis jaringan ya, di mana bisnis jaringan itu kan pasti berkenaan dengan dunia penjualan ya. Ya itu pasti menghadapi penolakan itu pasti ya Bu Ani ya. Betul ya Bu ya. Penolakan, mengalami macam-macam lah kan gitu kan. Nah, tapi pada akhirnya kan masih bertahan sampai hari ini dan masih bisa menjalani kehidupan dengan baik kan begitu ya Bu ya. Artinya Ibu sudah melewati itu semua kan gitu ya.
Iya, iya, Iya. iya. Oke, oke. Nah, terus ngomong-ngomong gimana, Bu, ceritanya kok bisa mengenal AWM, awal ceritanya? Ah, Hmm. ini ALWM ini bagi saya itu untuk apa namanya? Saya tuh mengenal AWM tuh dari seseorang Hmm. yang mungkin namanya Bu Rama. Oh, Bu Kurang Rama, lebih oke. ya, Ada di sini ya, ya, Bu Rama ya? ya. Dia itu bagaikan malaikat Wes, tanpa bagaikan malaikat luar apa biasa ya. ya. Gimana nih cerita saya dari bahasa Ibu nih kok kayaknya Bu Rama ini sesuatu banget gitu. Gimana ceritanya gimana? Luar biasa sekali Bu Rama itu. Luar biasanya gimana nih, Bu? Ya, dia mengenalkan AWM ke saya dulu. Awalnya di Hmm. saat saya terpuruk, betul-betul terpuruk. Oke. Hmm. Kemudian secara singkat saya dikasih tahu Hmm. bahwa ini AWM, bukan AWM dibilang waktu itu Pornas. Oh, Pornas ya, oke. Nah, Hmm. terus saya tanya itu Pornas apa? Itu pupuk. Loh, Hmm. saya tuh nggak bisa apa dipupuk. Saya seorang PNS, saya bukan Hmm. petani kan gitu. Hmm. Oke. Akhirnya betul dibimbing saya, Hmm. di, saya di ya gimana ya seorang leader ya pokoknya bagi saya tuh luar biasa sekali Hmm. dibimbing sampai saya bisa. Terus awal mulai menjalankan bisnis ini saya pertama ke Lombok sama Bu Rama. Oh, maksudnya baru pertama kali bergabung terus langsung ke Lombok gitu? Ya, ke Lombok. Dan Oh, oke, oke. Hmm. itu pun sama Pak Arjun sama Bunda Ratu. Hmm. Saya ke Lombok dengan beliau. Iya. Pokoknya waktunya benar-benar jam 12 malam kita berangkat dari Bali biar Mhm. jam pagi sampai di Lombok. Oke. Aha. Ya, karena Bunda Ratu sama Pak Arjun, ibunya lagi waktu itu masih rumah sakit. Oke. Jadinya kita memang benar-benar kejaran waktu. Ya, ya, ya. Tapi syukur sampai di Lombok, Heeh. banyak yang respon, terutama kepala UPT, Hmm. tiga Lombok Tengah, Lombok Timur, waktu itu semua merespon baik. Oh, oke, oke. Jadi Ibu kenal mereka itu memang karena profesi sesama di PNS ya, Bu ya? Bukan. Saya tuh Mhm. waktu itu kan suka main Facebookan. Yang Ya, ya. mulai itu mengenalkan Pornas itu lewat Facebook. Oh, oke, oke. Lewat Facebook awal mulanya ya? Ya, Ya. ya, ya. Oke, baik. Sebelum lanjut ke sana begini, Bu. Saya ingin dengar cerita Ibu tadi. Ibu mengatakan Ibu dalam kondisi terpuruk nih. Boleh nggak Ibu cerita sedikit Ibu terpuruk kenapa, Bu? Kalau boleh diceritakan, ya kalau enggak ya nggak apa-apa. Ya, terpuruk itu dari segi ekonomi pasti ya. Maksudnya pasti ada sesuatu kan penyebabnya kan? Penyebabnya apa, Bu? Ya karena apa? Hmm. Waktu itu saya itu belajar bisnis properti. Oh, oke. Terus? Ya, belajar bisnis properti Hmm. ternyata susah sekali. Ya, ya. Ya, apalagi terus kita kerjasama dengan Hmm. orang, kita Hmm. ya bilang bangkrut, ya bangkrut jadinya. Oh, oke, oke. Jadi maksudnya kerjasama properti itu Ibu membeli sebuah properti atau gimana, Bu? Atau gimana? Kita itu membeli tanah untuk dijadikan pembuat villa. Buat villa ya, oke. Villanya jadi? Ya, villanya jadi. Jadi separuh, tapi akhirnya Hmm. ya namanya juga bisnis ya. Iya, iya, iya. Oke. Ya, ya, oke. Jadi artinya sempat awal mulanya Bu Putu ini mencoba-coba gitu ya, berbisnis properti ya. Padahal sebelumnya belum pernah terjun di bisnis itu gitu Bu ya. Ya, dan akhirnya itu menyebabkan keterpurukan finansial gitu ceritanya ya Bu ya. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Lalu ngomong-ngomong Bu, apa ya, suami Ibu guru juga atau gimana? Iya, guru juga. Guru juga ya. Oke. Ngomong-ngomong suami juga ikut berbisnis hari ini atau tidak? Kalau boleh tahu. Benar, dia sekarang ini mau menuju Ruby juga. Oh, luar biasa ya teman-teman ya. Istrinya udah Ruby, suami bentar lagi mau Ruby. Wah, mantap ya. Oke, oke, oke. Nah, kalau boleh tahu Bu, apa yang dikatakan oleh Bu Rama Wisnu ke Bu Putuani? Kan tadi Ibu mengatakan ketika Ibu dikenalkan AWM ini Pornas, pupuk gitu ya. Sementara Ibu ini seorang guru yang tidak pernah berkecimpung dalam bisnis pertanian gitu ya.
Ya sama halnya mungkin dengan bisnis properti tadi kan, Ibu nggak pernah terjun dalam bisnis properti, Ibu nekat saja. Nah, tapi apa yang membuat Ibu tuh juga nekat lagi nih akhirnya, terjun dalam sebuah bisnis yang Ibu nggak pernah ngerti gitu? Apa Bu, kalau boleh tahu? Kalau begini, pupuk itu kan Hmm. ujungnya ke petani ya. Ya. Petani itu merupakan garda terdepan untuk kemajuan Hmm. bangsa. Ya, ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat Hmm. petani-petani sekarang itu banyak yang sakit karena menggunakan pupuk kimia. Ya. Banyak yang sakit. Hmm. Oke. Ya, gini dia cerita. Hmm. Saya habis nyemprot kok dada saya sesak kan gitu. Oh, oke. Ya. Nah, Hmm. nah, terus saya juga sama Bu Rama Hmm. saya kasih tahu ke petani itu, ayo kita gunakan ini bagus karena ini Hmm. organik Hmm. ya. Ya. Ya, karena kemana-mana saya ditemani sama Bu Rama, jadinya saya tahu Hmm. Hmm. Oke. bagaimana seharusnya saya gitu. Iya, iya, iya. Coba juga gitu. Oke, oke. Jadi memang di awal-awal itu, walaupun Ibu memang merasa tidak bisa, tapi Ibu istilahnya ditemenin terus ya sama Bu Rama Wisnu Iya, ya? iya, sama Bu Rama. Kemana-mana Oke. saya ditemani. Ya, ya. Nah, teman-teman sekalian ya, sebelum saya lanjut ke Bu Putuani ya, ini sebagai perbandingan dan bayangan buat teman-teman sekalian, yang dikatakan Bu Putuani tadi itu benar sekali ya, teman-teman ya. Bisnis di bidang pertanian itu adalah sebuah bisnis yang tidak pernah lekang oleh waktu. Ya, teman-teman tahu pada saat masa krisis kemarin, ya pada saat krisis COVID ya, satu-satunya bisnis yang justru meningkat ya volume transaksinya adalah bisnis di bidang pertanian. Sementara bisnis lain itu pada nyungsep semua, tapi bisnis pertanian itu tidak nyungsep, bahkan omsetnya membesar, ya kan? Bahkan beberapa waktu yang lalu, ini sebagai informasi buat teman-teman ya, kami kan AWM ini kan ada dalam bisnis pemasaran jaringan, dan kami itu kan tergabung dalam AP2LI ya. AP2LI itu Asosiasi Penjual Langsung Indonesia ya, dan ada juga satu organisasi besar yang namanya APLI, APLI Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. Kalau kita tergabung di AP2LI. Sebagai informasi buat teman-teman sekalian, sekarang itu semua perusahaan bisnis jaringan itu rata-rata pada pusing gitu kan, terutama yang tidak bergerak di bidang pertanian gitu kan, karena omsetnya lagi pada nyungsep semua gitu kan di bisnis yang selain produk pertanian. Tapi ternyata teman-teman yang bergerak di bidang produk pertanian itu tidak terganggu, cenderung stabil omsetnya di kondisi seperti sekarang ini ya. Dan sebagai informasi buat teman-teman sekalian, memang saat ini kita Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja loh, ya kan? Kenapa? Karena pengangguran tuh makin banyak di mana-mana ya. Jadi banyak orang sekarang tuh kehilangan mata pencahariannya. Tapi ternyata dari sekian banyak bisnis jaringan yang ada di Indonesia itu ternyata bisnis yang masih terus bertumbuh dengan omset yang stabil itu yang punya produk pertanian. Sementara kalau produknya bukan pertanian udah pada nyungsap semua gitu loh. Nah, ini cerita teman-teman yang ada di APLI dan AP2LI kemarin, teman-teman. Pada saat kita meeting kemarin di Jakarta ya. Nah, itu informasi buat Anda semua. Nah, sebelum saya ke Bu Putuani, saya mau ke Bu Rama Wisnu dulu. Bu Rama Wisnu bisa open mikrofonnya, Bu Rama? Saya ingin tanya Bu Rama Wisnu gitu loh. Maksud saya gini, apa yang membuat Bu Rama Wisnu itu ngotot mengajak Bu Putuani, kemudian apa yang membuat Bu Rama Wisnu itu sampai bela-belain nemenin Bu Putuani sampai pingin membuktikan bahwa dia bisa. Nah, itu saya pingin tahu nih dari sponsornya nih. Gimana Bu Rama Wisnu? Halo, selamat malam semuanya, Pak Jun. Selamat malam Ya. semuanya. Ya, oke. Motivasi saya tinggi Hmm. itu satu alasan. Iya. Pada akhirnya beliau kan guru. Hmm. Kayaknya Hmm. memang latar belakang aja beliau bukan di pertanian, seorang PNS yang setiap Oke. hari duduk mengajar, itu saja. Ya, Ah. sudah bahagia banget merasa jadi PNS. Tetapi Hmm. saya membuka mindsetnya setelah pensiun ini mau jadi apa? Karena Hmm. rata-rata di saat banyak orang menjadi PNS, Hmm. uang dihabiskan untuk sekolah, untuk Iya. anak, tidak Hmm. berpikir untuk dirinya sendiri. Iya. Betul ya, Pak ya. Hmm. Tetapi di saat pensiun, mau Hmm. bisnis, bingung dengan modal. Sudah Iya. tidak ada apa-apa, pada akhirnya baru mulai Hmm. dan bingung cari modalnya. Nah, karena beliau masih masa dinas, kenapa tidak? Saya latar Hmm. belakang bukan di pertanian, Iya. tapi kalau saya bisa, dia juga bisa. Hmm. Bagaimana caranya? Ya itu Iya. tadi, saya
Saya harus merangkul beliau, turun ke Hmm. lapangan, ke sawah, dan tunjukkan dari hasil pupuk Kornas ini. Ya, Pada akhirnya keasikan, malah ya, saya ya. diganggu terus. Ayo di sini, ayo di sini. Jadi Iya, iya, sangat-sangat banyak kenangan sih perjalanan iya, iya, pertama waktu ke Lombok itu ya. iya, iya. Karena situasinya sangat-sangat darurat waktu itu. Hmm. Ya, di saat Bang Arjun sama Hmm. Bunda Ratu tuh ada orang tua di rumah sakit, dan Hmm. ternyata harus acara besok pagi, Iya, sorenya iya. digagalkan sama leader beliau. Dan Oh, saya sudah ada janji juga dengan pekerjaan iya. saya Hmm. lainnya, ternyata Hmm. mau nggak mau saya tinggalin anak saya, terus Hmm. Bang Arjun sama Bunda Ratu ninggalin orang tua yang lagi sakit keadaan Ah, darurat. Kita mendampingi Bu Ani sampai nyebrang ke Lombok. iya, Kita naik iya. sepeda motor loh. Jadi, Sorry. Naik sepeda motor ya. Bu Rama udah kenal berapa lama sama Bu Putuani? wow, Hah? lumayan lama karena kita latar belakang di keuangan dulu sama-sama Oh, di oke. bank. Ya. Tapi artinya Bu Rama sebenarnya sudah mengetahui lah potensi Bu Putuani ini kayak apa, udah tahu lah ya. Saya tidak tahu, saya tahunya cuman beliau tuh PNS, kita ketemunya di Nah, kantor tuh kadang jarang-jarang, saya tidak mengetahui oh, secara detail oke. siapa dia, tetapi kalau Hmm. saya bisa, dia juga bisa, gitu aja. Saya Oh, oke, tanamkan hal oke. yang positif saja, nggak usah deh mikir Iya, yang aneh-aneh, iya, fokusnya kamu mau apa dulu, mau nggak punya iya, aset, iya. mau nggak Oke, membantu banyak orang untuk sehat, itu saja. oke, oke. Luar biasa ya. Baik, teman-teman sekalian, kita belajar banyak hal ya dari yang disampaikan Bu Rama Wisnu tadi. Ya, sebagai informasi buat teman-teman mungkin yang baru kenal AWM, Bu Rama Wisnu ini juga adalah salah satu peraih reward seorang sapir ya, yang sudah meraih Vietnam ya, kemudian meraih sepeda motor dan nanti sebentar lagi meraih mobil, teman-teman sekalian ya. Nah, Bu Putuani adalah salah satu tim daripada Bu Rama Wisnu ya. Dan tadi kita bisa dengar cerita sedikit bahwa sebuah produk itu adalah sebuah solusi. Tapi apa yang dibawa oleh seorang Ibu Rama Wisnu ke Bu Putuani adalah sebuah visi. Ya, sebuah visi di mana ini adalah sebuah bisnis yang bisa kita kerjakan dan Anda bisa nikmati hasilnya bahkan setelah pensiun sekalipun gitu kan. Karena memang betul tadi kata Bu Rama Wisnu bahwa banyak orang ketika sudah mulai pensiun baru berpikir kembali ke dunia pertanian gitu kan. Nah, contoh teman-teman sekalian, sekarang kalau Anda dengar berita ya, di Instagram tuh lagi heboh ya. Sekarang itu orang-orang kaya dunia itu pada mulai investasi di bidang pertanian loh. Ya kan? Jadi kalau Anda dengar yang namanya Bill Gates ya kan, dan beberapa orang kaya dunia itu mereka sudah mulai berinvestasi di bisnis pertanian karena bisnis pertanian adalah sebuah bisnis masa depan ya. Nah, jadi bahkan nanti ya itu mereka ada meramalkan air itu akan lebih mahal daripada emas ya. Harga air loh ya. Kenapa? Karena nanti air itu akan menjadi sangat langka dan sangat susah cari air bersih di masa depan ya. Oke, kita lanjut ke Bu Putuani ya. Bu Putuani, jadi selama ini kan kalau yang namanya produk Pornas gitu kan produk pertanian, itu kan tetap perlu waktu ya Bu ya untuk petani itu membuktikan gitu loh Bu hasilnya. Nah, apa yang membuat Ibu itu menjadi cukup cepat untuk menjadi seorang Ruby gitu kan? Karena biasanya begini loh Bu, ada beberapa teman-teman yang sudah pernah ada dalam bisnis jaringan sebelumnya yang produknya bukan produk pertanian misalnya, mereka punya produk kesehatan misalnya. Mereka membahasakan tuh begini, enak kalau produk kesehatan tuh lebih cepat karena testimoninya cepat, tapi kalau pertanian nunggu sampai panen dulu gitu kan. Jadi akhirnya kita tuh agak lama nunggu petani membuktikan gitu kan. Nah, bagaimana strategi Bu Putuani bisa membuktikan dan meyakinkan petani itu akhirnya petani itu yakin dengan Pornas, Bu. Boleh cerita sedikit, Bu? Gini aja, gini. Saya dekati tokoh-tokoh eh, yang ada di masyarakat, Hmm, contohnya kepala desa. Karena oke. saya tahu kalau Hmm, pupuk itu mungkin prosesnya lama. oke. Karena saya juga ingin, ambisi saya itu memang ingin posisi Ruby, ingin memposisi Safir. Kalau saya menunggu apa panen kan lama Iya, jadinya. Ya iya. lebih baik saya dekati kepala desanya, Heeh. kemudian kita adakan sosialisasi di kepala desa. Hmm, Ya itulah saya menemukan hmm. penyuluh petani Oke, iya, iya, iya. Nah, lanjut, Bu. Terus? seperti itu. Nah Heeh. kemudian penyuluh petani ini dan kemudian kita jadikan tim kita.
Oke, oke. Kepala desanya nggak dijadikan tim, Bu? Kalau kepala desa tuh biasanya ya namanya juga seorang pemimpin ya. Hmm. Mendingan kita yang langsung berhubungan dengan petani aja diajak. Oh, oke, oke. Tapi ngomong-ngomong, kalau boleh tahu gimana Ibu meyakinkan kepala desa, Bu? Kan belum terbukti ini di desanya dia pupuknya. Kok mau dia menjembatani Ibu gitu? Gini, saya ngomong gini, Pak, saya Hmm. mau mengadakan sosialisasi bagaimana kapan ada saya waktu bisa Hmm. saya sosialisasikan tentang pupuk gitu aja saya ngomong. Jadi artinya kepala desanya akhirnya mengumpulkan para ini ya, para kelompok taninya gitu ya. Iya, para Hmm. PPL-nya kalian, kalau di Bali itu ada subak istilahnya. Ya, Subak ya. Oke. Hmm. Nah itu udah kumpulin Hmm. semua itu, iya kita sekali sosialisasi ada yang gabung. Oke, oke. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, Bu Putuani kan, sorry, kepala desa itu Ibu udah kenal sebelumnya atau belum kenal, Bu? Atau Ibu Iya, tiba-tiba kalau dekat? masalah kepala desa ya kita Hmm, kenal dekati ya? dulu, ya kita dekati dulu. Iya. Kemudian setelah ada pendekatan, baru kita adakan sosialisasi. Oh, oke, oke. Jadi artinya walaupun mereka taunya Ibu seorang PNS, seorang guru, ya Ibu dekati lah ya, dekati dengan cara Ibu akhirnya mereka mau mengumpulkan, membuat sosialisasi gitu ya. Nah, Iya, teman-teman sekalian, nah ini salah satu strategi nih yang teman-teman bisa pakai gitu kan. Karena memang selama ini ya, terus terang ya, Bu Putuani dan teman-teman sekalian, banyak sekali mitra-mitra kita AWM di lapangan, itu mereka itu fokusnya itu langsung ke petani, langsung ke user atau ke pengguna, ya kan. Nah, sehingga kalau yang mereka fokuskan adalah petani, itu memang biasanya perlu waktu. Karena bagaimanapun pupuk itu perlu waktu untuk pembuktian, kan begitu kan. Nah, tapi yang dilakukan oleh Bu Putuani ini, kenapa dia bisa cepat, ya kan, menjadi seorang Ruby dan juga suaminya juga sebentar lagi jadi Ruby gitu kan, karena menggunakan strategi yang tepat teman-teman sekalian. Yaitu apa? Yaitu melakukan pendekatan lewat kepala desa. Nah, kepala desa dan akhirnya diajak untuk melakukan sosialisasi. Nah, barulah di situ bisa mendapatkan bibit-bibit unggul lah ya, bibit-bibit unggul yang bisa diajak bekerja sama di lapangan gitu ya, sehingga pergerakannya jadi lebih cepat gitu ya. Nah, kalau boleh tahu Bu, Ibu kalau sosialisasi itu Ibu bersurat resmi atau gimana Bu? ada yang minta surat resmi, Hmm, ada yang langsung gitu aja. ada langsung ya. Oke, oke. Nah, terus pada saat sosialisasi kalau boleh tahu Bu, Ibu sosialisasinya dengan tim sendirian atau gimana Bu? Dan apa yang Ibu sosialisasikan? Tapi dengan tim, Pasti dengan tim ya. Oke. sama Brahma, sama Pak Arjun, sama Bunda Hmm. Ratu. Oh, oke, oke. Jadi pasti ditemenin oleh top leadernya gitu ya. Iya, Ya, ya luar biasa lah. Kalau udah ditemani top leadernya, mah selesai sudah. Apalagi Pak Arjun kalau udah bicara, waduh, semua pada percaya. Ya, 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 ya. Oke, oke. Mantap, mantap. Jadi kalau seandainya sendirian sosialisasi bagaimana, Bu? Seandainya misalnya ya tiba-tiba Pak Arjun nggak bisa nemeni, Ibu berani udah sosialisasi sendiri sekarang, kira-kira? kalau sendirian bukan sosialisasi lagi, Hmm. langsung door to door. Hmm. Oh, door to door ya. Jadi artinya kalau sosialisasi itu lebih ke acara formalnya gitu ya, Bu Iya, ya. betul. Jadi selanjutnya Ibu tinggal follow up gitu ya. Benar. Oke, oke, oke. Nah, kalau boleh tahu, Bu, selama ini apa yang membuat gitu ya, mereka itu tiba-tiba langsung mau, Bu? Kan belum ada bukti, Bu. Selama ini kan begitu rata-rata. Kok mereka udah langsung mau beli paket gimana ceritanya? Kalau mau meyakinkan petani, kita dulu Hmm. yakin. Oke, heeh. Diri sendiri dulu yakin. Apapun itu, Iya, iya. sendiri dulu yakin, baru bisa Hmm. meyakinkan orang lain atau petani. Oke, oke. Kalau boleh tahu Ibu kenapa yakin, Bu? Apakah Ibu udah coba produknya? Sudah, karena Sudah sudah ya? saya coba. Oh, Iya, oke. Ibu coba di apa, Bu? Tanaman apa, Bu? saya punya jeruk, ya saya tinggal Hmm. semprot-semprot aja Oke. jeruknya. Iya, Jeruk Bali ya, Bu ya? jeruk Bali dah. Oh, usianya berapa, Bu, jeruk Balinya? Hampir 8 tahun. Oh, 8 tahun ya. Gimana? Awal mulanya boleh cerita nggak, Bu? Testimoni Ibu, pengalaman Ibu pakai Pornas gimana? Kenapa Ibu jadi yakin gitu? Kalau pernah dia berbuah Hmm. sekitar umur 3 tahunan pernah dia berbuah, Oke. buahnya banyak juga. Nah, Hmm. terus lanjut sampai sebelum apa namanya macet gitu loh, macet Hmm. buah. Nah, ketemulah Kornas.
Oh, jadi sekarang umurnya udah 8 tahun, Ya, kemudian di umur 3 tahun udah pernah berbuah, tapi setelah itu nggak pernah berbuah lagi gitu ya? hmm, Macet ya? Ibu nggak agak pernah kasih pupuk selama selama dari berbuah di umur 3 tahun sampai ke 8 tahun itu selama ini pernah dikasih pupuk nggak? pupuk kandang. Pupuk kandang ya, oke. Kambing itu saya kasih, tapi ada bagus ya nggak gini apa namanya Hmm. buahnya tuh rontok. Oh, rontok ya, oke. Ada apa kayak sapi-sapi putih itu. Oh, oke oke. Itu ada berapa banyak pohonnya, Bu? Saya punya di rumah cuma lima Oh, lima 5 buah. pohon ya. Oh, Iya, di halaman gitu ya, Bu ya? Di halaman iya. gitu ya. Sekarang bagus Hmm. semua itu. Gara-gara Oke. Polnas. Nah, itu Ibu pakai berapa lama tuh, Bu? Kok bisa langsung bagus begitu, Bu? Saya waktu pertama kali sekitar bulan April ya. Saya bulan Hmm. April saya coba. Hmm. Terus setiap minggu udah saya semprot. Hmm. Setiap minggu ya, oke. Setiap minggu. Terus sekitar bulan April, Mei, Juni sudah mulai berbunga Oke. sampai sekarang masih berbuah. Oh, berbuah ya? Buahnya bagus ya, Bu? Bagus. Nggak rontok-rontok lagi? Enggak. Waduh, luar biasa ya. Harusnya ada videonya atau fotonya gitu loh, Bu Putuani ya. Mantap ya. Iya, iya, ya. Ya, ya, ya. Itu ngomong-ngomong, Ibu kasih soil atau cuma pupuknya aja, Bu? Pupuknya saja. Pupuknya saja ya. Oke, Hmm. oke. Ya, ya. Disemprot ya, Bu ya? Atau ada yang dikocor di tanah, disemprot aja? Ya, Enggak, semua saya semprot. semprot ya. Di tanah juga? Di tanah juga disemprot? Iya, Ya. pokoknya dari batang ke atas sampai Iya. bawah itu saya semprot ya. Oh, oke, 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 oke. Baik, baik. Oke, teman-teman sekalian ya, tadi Anda dengar sendiri satu testimoni dari seorang Bu Putuani, dan ini adalah sebuah statement yang juga sangat menarik, yang juga Anda harus ingat selalu bahwa keyakinan itu menular. Jadi ketika Anda belum yakin atau bahkan tidak yakin, walaupun mulut Anda mengatakan Anda yakin, itu akan terpancar, akan dilihat oleh orang lain. Jadi nggak bisa dibohongi, Anda sedang tidak yakin itu tidak bisa dibohongi. Oleh sebab itu, harus benar-benar punya keyakinan dari diri sendiri. Nah, keyakinan itu memang nggak bisa dibuat-buat, harus berdasarkan pengalaman. Nah, makanya kalau Anda misalnya baru bergabung sebagai mitra di AWM Star Life, ya saran kami adalah Anda pakai sendiri produknya, baik itu produk pertanian maupun produk kesehatan. Ya, tujuannya apa? Agar Anda meyakini. Nah, tadi teman-teman dengar cerita seorang Bu Putuani yang punya jeruk yang udah usia 8 tahun, ya yang berbuahnya cuma pernah 1 kali aja selama 8 tahun, itu di umur 3 tahun, dan setelah itu tidak pernah berbuah lagi, ya otomatis tidak pernah, kenapa teman-teman sekalian. Karena pasti unsur haranya kekurangan gitu loh. Karena saya dengar ceritanya Bu Putuani tadi kan beliau hanya memberikan pupuk kandang saja. Ya, di mana pupuk kandang itu sifatnya kan hanya menggemburkan tanah, tapi dia tidak mengandung unsur hara, ya kan? Nah, jadi unsur haranya kekurangan, teman-teman sekalian. Dan sebagai informasi buat Anda, bahwa yang namanya semua hasil pertanian ketika berbuah itu pasti membutuhkan yang namanya unsur hara. Unsur hara itu makanannya lah untuk tanaman. Oleh sebab itu makanya pohon itu harus mendapatkan unsur hara terus-menerus kalau Anda pingin pohonnya berbuah terus gitu ya. Nah, tadi Anda dengar sendiri bahwa dengan Pornas dalam waktu sebentar saja ya, sekitar 2-3 bulan tadi Bu Putu cerita, buah jeruk usia 8 tahun yang sudah lama tidak pernah berbuah, disemprotkan di batangnya, di daunnya gitu ya. Tidak dikasih pupuk yang lain, hanya dispray-spray begitu saja, ya kan. Dan saya yakin kalau cuma 5 batang pohon itu pasti sangat sedikit sekali pupuk yang dibutuhkan gitu ya. Nah, dan ternyata bisa berbunga dan sekarang berbuah sangat bagus ya, dan terus-menerus masih berbuah gitu kan. Kenapa bisa begitu? Ya karena unsur haranya terpenuhi, teman-teman sekalian ya. Jadi banyak memang selama ini petani kita punya mindset bahwa tanah Indonesia ini adalah tanah subur. Sehingga merasa bahwa tanah subur itu tidak perlu unsur hara baru, padahal selalu butuh unsur hara baru. Ya, nah oleh sebab itu pupuk Pornas adalah salah satu cara untuk memenuhi unsur hara baru di tanaman Anda, ya, dan kebetulan memang caranya berbeda dengan pupuk biasa. Kalau selama ini kan pupuk biasa ditaruh di tanah gitu ya. Nah, tapi kalau pupuk Pornas ini di-spray, teman-teman sekalian ya, di batang dan di daun tuh di-spray, sehingga karena dia teknologi nano bisa diserap lewat pori-pori batang, lentisel dan juga stomata ya. Sehingga bisa masuk secara instan ke tanaman. Tanaman kenyang, dapat makan yang bagus, dapat vitamin yang bagus, maka berbuahlah dia. Ya. Itu singkat ceritanya begitu teman-teman sekalian ya. Nah, itu
Bu Putuani sudah buktikan. Nah, oleh sebab itu akhirnya Bu Putuani itu jadi yakin, teman-teman ya. Dan keyakinan itu menular. Walaupun hanya diuji coba di sedikit pohon, tapi itu memiliki dampak keyakinan yang luar biasa terhadap orang lain. Nah, apakah mereka nggak pernah bertanya, Bu? Itu kan di pohon jeruk Ibu, apakah bisa misalnya di padi saya, di jagung saya, dan sebagainya, apakah mereka percaya begitu saja, Bu? Ya kalau ada petani Hmm. bertanya seperti itu, bisa nggak? Ya saya coba Hmm. padi di sebelah rumah ada padi, Iya. saya coba itu Iya. kurang lebih 30 aro. Hmm. Saya coba dengan menggunakan pupuk dari awal dah. Dari Iya. awal saya coba, ternyata padinya bagus. Hmm. Ya, Oke. kita korbankan dulu pupuk Hmm. berapa gitu, Iya. biar petani yang kita bantu itu artinya, oh ya ini hasil padi saya bagus biar gitu. Akhirnya bener Hmm. setelah Hmm. panen ya kita dikasih ya Hmm. apa pupuknya itu dibayar gitu aja deh. Oh, oke, oke. Iya, iya, iya. Mantap ya. Oke, baik. Kalau boleh tahu ngomong-ngomong untuk produk kesehatan gimana, Bu? Ibu ada promosikan juga nggak produk kesehatannya? Ada, ada Ada. kayak apa namanya propolisnya itu. Hmm. Saya Oke. saya kasih ke temen yang kemarin katarak. Katarak. Oke. Hah. Katarak, kemudian dia bilang sakit apa setelah dioperasi itu dia mengaku sakit. Oke. Hah. Saya kasih propolisnya, ya sudah mendingan. Oh, oke. Tapi dia udah operasi ya, Bu ya? Sudah Oke, dioperasi. oke. Iya, iya. Jadi teman-teman sekalian, memang AWM kami juga memiliki satu produk unggulan, yaitu Brazilian Propolis ya. Jadi propolis yang dari lebah Brazil. Memang propolis ini bagus sekali untuk mengobati katarak bahkan ya. Tapi contoh yang Bu Ani tadi adalah sudah selesai operasi. Tapi setelah operasi masih sakit karena operasi katarak itu kan pengangkatan selaput di mata ya. Nah, itu diangkat gitu ya. Tapi ternyata masih sakit dan setelah diberikan propolis beberapa tetes akhirnya sembuh gitu ya. Nah, kami kebetulan banyak sekali testimoni teman-teman sekalian di Tanah Toraja ya. Tanah Toraja itu tempatnya testimoni propolis banyak sekali, dan di situ banyak sekali pasien yang katarak yang belum operasi, Bu Putu dan teman-teman sekalian. Jadi belum operasi dia. Nah, itu diteteskan propolis itu nggak jadi operasi semua. Karena selaputnya itu bisa diangkat secara manual ya dengan ditetesin beberapa kali propolis, dan itu testimoninya banyak sekali. Ya, makanya propolis di sana laku keras di Tanah Toraja gitu ya. Oke, produk lain apalagi Bu yang ada testimoni produk kesehatan? Ya kalau Hmm. yang lain saya pakai sendiri semuanya. Iya, iya. Apa yang Ibu pakai sendiri, Bu? Apa aja yang ada saya pakai aja semua. Ya, gitu ya. AWM Slim gimana, Bu? Ibu pakai AWM Slim? Saya diabetes, Ya? Ibu gula diabetes? tinggi kemarin. Ya gula tinggi. Oke. Saya menggunakan apa namanya itu? Kamu Vera? eh ya itu satu sama Hmm. yang kontomin apa namanya itu lupa saya Vitamin, juga. vitamin. Nah itu saya minum. Ya. Saya minum pagi, siang, sore. Dan itu Hmm. sama yang tetes itu lupa deh namanya saya Iya, tuh. kamu Vera, Bu. Kamu Vera. Itu pakai juga. Akhirnya Oke. Ah. sekarang sudah turun gula saya. Oh, oke, oke. Ibu sebelumnya gula darahnya berapa, Bu, rata-rata, Bu? 300. Berapa? 300. 300. Ya, Waduh, lumayan ya 300 ya. Oke, berarti Ibu udah suntik insulin? belum. Oh, belum sampai suntik insulin ya. Ibu ukur 300 itu berapa kali sekali, Bu, ngukurnya? 10 hari sekali. Tiap 10 hari sekali ya. Oke, oke. Nah, terus Ibu konsumsi kamu Vera, vitamin, itu berapa lama akhirnya dia turun? Sekitar sekitar 3 bulanan. 3 bulanan ya. Berarti sekarang udah stabil di angka berapa, Bu, gula darahnya? 170 kemarin, dan itu sekarang 155. 155. Oke, oke, luar biasa ya teman-teman sekalian ya. Memang masih perlu PR untuk mencapai 120-an ya, Bu ya, biar betul-betul normal ya. Tapi luar biasa teman-teman sekalian ya. Anda bisa dengar sendiri hari ini, Anda mungkin tahu teman-teman sekalian bahwa penyakit diabetes itu kalau bicara pengobatan medis itu adalah penyakit yang tidak bisa diobati. Karena orang yang kena diabetes itu pasti harus selalu konsumsi insulin.
Karena kalau tidak konsumsi insulin pasti gula darahnya tinggi terus gitu kan. Nah, sebagai informasi buat teman-teman sekalian semuanya, diabetes itu sebenarnya bisa diperbaiki apabila pankreasnya benar gitu kan. Nah, dalam konsep pengobatan di AWM itu kami punya prinsip pengobatan adalah pembersihan darah. Ya, baru diperbaiki selnya dan setelah itu diberi nutrisi selnya. Nah, produk Camuvera yang diminum oleh Ibu Putu Ani itu sifatnya adalah pembersihan darah. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa orang yang menderita diabetes itu pasti gula darahnya lagi beredar di darah. Nah, makanya ketika Bu Putuan itu mengkonsumsi Camuvera, maka dia bantu gelontor membersihkan pembuluh darahnya itu tadi, ya. Nah, setelah itu karena ada minum propolis juga, nah itu yang bantu memperbaiki sel pankreasnya. Dan ditambahkan dengan vitamin, jadi dikuatkan itu sel pankreasnya, sehingga eh, secara alami pankreasnya itu mulai menghasilkan insulin lagi. Ya, karena sebelumnya kalau orang diabetes teman-teman sekalian itu pankreasnya nggak bisa menghasilkan insulin. Tapi dengan diperbaikinya sel pankreas atau organ pankreasnya, maka dia bisa menghasilkan insulin lagi dan akhirnya gula darahnya menjadi turun. Ya, dan kalau teman-teman dengar tadi dalam 3 bulan dari 300 gula darahnya turun menjadi sekitar 150-an sekarang. Ya, dan itu adalah penurunan cukup drastis kalau menurut saya dan bagus karena hampir separuh lebih gitu ya. Nah, memang masih punya PR untuk mencapai normal betul-betul itu ya di antara 110 sampai 120. Tapi yang jelas kalau diteruskan saya yakin nanti Bu Putuani bisa sembuh total, Bu. Ya kan, sembuh total. Pokoknya teruskan aja konsumsinya, jangan berhenti ya. Dan tetap makan dan minumnya dijaga. Ya kan? Karena itu dia yang sering kali jadi masalah ya, makan minumnya dijaga. Oke, baik Bu Putuani ya. Teman-teman sekalian, selanjutnya mungkin ada ini iklan sedikit ya sebelum kita lanjutkan nanti sedikit wawancara dengan Bu Putuani ya, iklan mengenai AWM sedikit 3 menit saja ya. Jadi nanti kita lihat dulu iklan berikut ini ya untuk selanjutnya kita nanti akan sampai pada sesi terakhir penutupan untuk bagaimana pengalaman Bu Putuani selama di Nasional. Kebebasan finansial melalui gerakan organik nasional bersama PT AWM Star Life. Hari ini bangsa Indonesia mengalami 2 masalah besar. Yang pertama, produktivitas pertanian terus menurun. Yang kedua, tingkat kesehatan masyarakat terus mengalami degradasi. Oleh sebab itu, AWM Star Life hadir dengan gerakan organik nasional, memproduksi sendiri produk pertanian organik dan juga mempersiapkan produk medis herbal organik. Sejak 2022, AWM Star Life menorehkan prestasi luar biasa. Sudah ada lebih dari 40 mobil dibagikan untuk seluruh mitra berprestasi. Sudah ada ratusan orang menikmati perjalanan gratis tur studi banding ke pertanian organik di luar negeri. Dan AWM Star Life memiliki pabrik sendiri yang berdiri di Banyuwangi, Jawa Timur dan memiliki kantor perwakilan di Makassar. Visi AWM Star Life adalah menjadi perusahaan neo marketing terbesar di dunia melalui produk organik terbaik dan bisnis plan terbaik. Misinya adalah mewujudkan seluruh bisnis partner mencapai kebebasan finansial melalui gerakan organik nasional. Dan tentunya memiliki budaya penting yaitu integritas, profesionalisme, dan melayani dengan setulus hati. AWM Star Life dipimpin oleh direksi dan manajemen profesional, Bapak Andi Waldi, Bapak Mislan, Bapak Dr. Haji Jamri Pranata, dan Bapak Lee Jun Sang. AWM Star Life juga telah melengkapi dengan legalitas yang diperlukan untuk membangun bisnis besar di Indonesia. Pabrik milik sendiri di Jawa Timur untuk produk pertanian organik membuktikan komitmen AWM Star Life membangun bisnis jangka panjang bersama Anda. Selain itu, untuk memudahkan pelayanan untuk Indonesia bagian timur, kami mendirikan kantor perwakilan di Makassar, Sulawesi Selatan. Produk pertanian organik yang kami produksi sendiri bermerek Pornas, memiliki 3 prinsip produk pertanian organik yang menggabungkan antara proses pembenahan tanah dan juga pemberian nutrisi pada tanaman. Pornas adalah sebuah produk yang telah dibuktikan oleh ribuan petani Indonesia, di mana mereka mendapatkan hasil yang berlimpah dengan harga yang sangat hemat. AWM Star Life juga menyediakan produk medis herbal dengan 4 konsep pengobatan yang komprehensif, yaitu pembersihan tubuh, perbaikan sel tubuh, penguatan sel tubuh, dan juga perlindungan sel tubuh. Produk medis herbal AWM juga telah dibuktikan oleh ribuan pengguna di seluruh Indonesia, di mana mereka bisa mendapatkan kesehatannya dengan cara murah, sederhana, dan efektif.
Ada dua pilihan cara bergabung bersama AOM Star Life. Yang pertama, Anda bisa bergabung menjadi mitra standar Rp600.000, mendapatkan 2 item produk bebas pilih. Yang kedua, Anda bergabung menjadi mitra pro 3,1 juta, mendapatkan 12 item produk bebas pilih. Yang menarik dari AOM Star Life adalah Anda mendapatkan bagian dari omset global AOM sebesar 6%. Dan tentu saja untuk mendapatkan ini Anda hanya cukup mencapai peringkat Ruby dan mencapai peringkat Sapphire, Emerald, Diamond, dan juga Black Diamond. Selain Anda mendapatkan pembagian omset global saat Anda mencapai peringkat Ruby. Oke, baik teman-teman sekalian ya. Mohon maaf videonya kepotong ya, ada kesalahan teknis sedikit ya. Oke, baik, kita kembali pada sesi berikutnya ya bersama Ibu Putu Ani ya. Oke, teman-teman sekalian, tadi Anda sudah mendengar ya mengenai bagaimana cerita seorang Ibu Putu Ani, seorang guru dari Jembrana Negara ya, yang belum pernah ada di bidang bisnis pertanian, tapi akhirnya beliau berkecimpung di dunia bisnis pertanian, yaitu Pornas dan juga kesehatan ya, pertanian dan kesehatan ya. Dan ngomong-ngomong, dua bidang ini adalah dua bidang bisnis yang selalu dibutuhkan, yang tidak lekang oleh waktu. Jadi di kondisi apapun, di masa apapun, kedua jenis bisnis ini selalu dibutuhkan oleh masyarakat kita di Indonesia. Dan tentu saja ketika Anda bisa menjadi solusi untuk masalah banyak orang, disitulah Anda mendapatkan hasil dari bisnis Anda ya. Oke. Baik, Bu Putu Ani, kita kembali ya. Bu Putu Ani, apa kesulitan yang Ibu alami selama ini dan bagaimana Ibu mengatasinya? Kalau masalah kesulitan pasti selalu ada. Oke. Kembali kepada diri kita, Ya. harus percaya dulu dengan diri kita. Oke. Masalah apapun, kita bisa artinya koordinasi dengan leader-leader kita. Oke. Dan Kira-kira masalah yang terberat yang Ibu hadapi apa selama menjalankan bisnis AOM? Yang membuat Ibu tuh galau gitu tuh apa kira-kira? kalau masalah di AWM, tidak ada sih masalah yang berat ya. Kalau saya ketemu misalnya dengan petani yang mungkin sering membandingkan produk kita dengan kimia, ya Oke. kita harus bisa berargumen pokoknya. Ya, ya, oke. Argumen tentang pupuk kita. Ya, ya. Harus berani berargumen bahwa pupuk kita begini-begini. Ya, ya. Menggunakan kimia. Iya, iya. Oke, oke. Yang saya lakukan. Kita pelajari dulu pupuknya dia itu apa sih yang dia pakai. Iya, iya. Apa sih yang dia dianggap diunggulkan di pupuknya dia gitu. Ya, kita Oke. pelajari dulu gitu. Kita pelajari Iya. kita banyak bertanya dengan para PPL. Nanti PPL itu memberikan oh ini namanya ini keunggulannya ini gitu. Jadinya kita bisa ngomong Iya. kepada petani yang lagi mengunggulkan kimianya itu. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Baik, baik, baik. Oke, teman-teman sekalian, dari seorang Bu Putu Ani ini saya belajar satu hal penting, teman-teman sekalian, bahwa sebenarnya yang paling utama dimiliki oleh seorang mitra yang ingin sukses adalah kemampuan untuk bisa melakukan negosiasi, mengatasi yang namanya pertanyaan, ya, mengatasi yang namanya penolakan dalam tanda kutip, ya kan? Teori itu adalah nomor sekian, tapi yang terpenting adalah bagaimana Anda bisa mengatasi itu semua, ya kan? Tadi kan Anda udah dengar sendiri, seorang Bu Putu Ani ini seorang guru yang mungkin belum pernah ada di bisnis pertanian sebelumnya, dan mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan teoritis yang ditanyakan kepada seorang Bu Putu Ani, tapi mungkin beliau belum bisa menjawab. Tapi karena kemampuan bernegosiasi, menghadapi orang lain yang bagus dengan pengalamannya selama ini, akhirnya semua itu bisa dihadapi. Ya, dan saya juga percaya itu, dan saya kira Anda juga percaya dan setuju dengan saya. Ya, oke, baik. Teman-teman sekalian, sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau bertanya dulu, silakan. Bu Putu Ani, kita beri kesempatan ya buat teman-teman yang mau bertanya, bisa dibuka mikrofonnya, dan bisa bertanya kepada Bu Putu Ani boleh, kepada saya juga boleh. Silakan teman-teman sekalian ya. Bertanya apa saja dari yang kita obrolkan tadi atau di luar obrolan kita juga tadi, silakan bertanya. Oke. Baik, silakan teman-teman. Yang mau bertanya dibuka mikrofonnya atau bisa di kolom chat kalau misalnya nggak mau bersuara. Kita beri kesempatan dulu buat teman-teman, silakan.
Atau ada yang mau memberi testimoni tambahan juga boleh, silakan buat pengetahuan buat teman-teman yang lain yang baru bergabung di sini. Silakan teman-teman. Monggo, monggo. Ada yang mau bertanya? Ya. Di sini saya lihat banyak yang baru-baru gitu ya di malam hari ini ya. Oke. Baik. Ya, kita hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tidak ada ya. Baik, Bu Putuani, terakhir Bu Putuani ya. Kalau boleh, halo Bu Putuani bisa di, oh ya, oke. Yang terakhir Bu Putuani untuk menutup perjumpaan kita, Bu Putuani, sorry, ini ada yang bertanya nih Bu, ya. Bagaimana aplikasi pupuk Pornas untuk alpukat? Nah, ini dia nih, bertanya pupuk Pornas. Bu Putuani, kira-kira ada jawaban nggak untuk Bapak ini? Ini Bapak ini nggak ada namanya nih soalnya nih. Menurut Bu Putuani, gimana jawaban Ibu mengenai aplikasi untuk alpukat? Silakan Bu. Kalau ya kita apa namanya yang di lapangan aja ya. Hmm. Untuk alpokat itu kita gunakan yang pupuk yang warna kuning dulu. Kalau kalau sudah mau berbuah baru pakai yang putih gitu aja. Kalau Oh, saya. ya. Oke, baik. Terima kasih ya Bu. Saya tambahkan jawaban Bu Putuani ya. Oke, ini Pak Zul ya, rupanya dari Malaysia Pak Zul. Halo Pak Zul, ya kebetulan kita di Malaysia udah banyak testimoni juga Pak Zul. Ya di Malaysia itu ada beberapa teman-teman yang sudah pakai yang menggunakan Pornas. Ya untuk alpukat Pak Zul, ya kan nanti mungkin yang perlu dicek dulu adalah usianya berapa, apakah sudah berbuah atau belum gitu ya. Itu pertanyaan saya untuk bisa menjawab lebih detail. Tapi yang jelas kalau misalnya masih di dalam masa pertumbuhan ya Pak Zul ya, untuk pohon alpukat ya, masa pertumbuhan itu berarti dia belum berbuah. Jadi masih pertumbuhan. Nah, kalau disebut masa pembuahan berarti dia udah mulai mengeluarkan buah. Apapun kondisinya sekarang artinya misalnya kalau dulu sudah pernah berbuah berarti dia sudah melewati masa pembuahan. Nah, apabila memang belum masih dalam masa pertumbuhan, ya kan, yang mungkin Pak Zul perlu lakukan pertama kali adalah Pak Zul cek dulu kondisi tanahnya, Pak Zul, ya. Oh, mulai tanam. Nah, mulai tanam berarti dari awal, ya. Nah, yang pertama saran saya buat Pak Zul adalah Pak Zul silahkan cek kondisi tanah, ya kan. Nah, kondisi tanah itu adalah begini, Pak Zul. Kondisi tanah itu dipastikan adalah kondisi tanah itu tidak banyak residu kimia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus sedikit mencoba memastikan struktur tanahnya bagus. Nah, bagaimana cara mengecek awal apakah di tanah itu ada residu kimia banyak atau tidak? Nah, tolak ukur yang paling gampangnya itu adalah pH tanah, Pak Zul. Ya, jadi pH tanah. Di mana pH tanah yang bagus untuk ditanami semua jenis tanaman, pH itu seharusnya berada di antara 5,5 sampai 7, ya. Nah, ketika Pak Zul ukur pH tanahnya dan ternyata pH tanahnya tidak berada di antara 5,5 sampai 7, misalnya di bawah 5,5 atau di atas 7, nah itu kondisi tanahnya berarti pH-nya tidak normal, Pak Zul. Nah, itu harus dinormalkan, ya. Nah, kenapa pH tanah itu bisa tidak normal? Biasanya sih cenderung asam atau di bawah 5,5. Nah, penyebabnya adalah biasanya karena penggunaan pupuk dan pestisida kimia sebelumnya yang sudah sering dipakai di tanah tersebut. Itu makanya pH tanahnya asam. Yang kedua, bisa saja terjadi karena adanya aliran air yang masuk ke lahan tersebut dari limbah. Limbah itu dari industri kimia atau limbah rumah tangga misalnya, itu bisa saja. Ya, saya kebetulan juga pernah satu lokasi ya kalau nggak salah dari Jawa Barat itu dia sawahnya atau lahan pertanian itu diairi air yang sumbernya itu dari banyak limbah rumah tangga. Jadi dia dari sungai yang di mana di sungai itu banyak sekali masyarakat nyuci di situ. Ya nyuci di situ, pokoknya pakai deterjen dan sebagainya. Nah, terus aliran sungainya itu masuk ke lahan pertaniannya. Nah, itu juga membuat kondisi pH tanahnya menjadi buruk sekali karena dialiri oleh aliran industri rumah tangga. Nah, bahkan kadang-kadang juga air hujan sendiri juga kadang-kadang bisa menyebabkan pH tanah asam gitu. Ya, jadi jangan sampai air hujan kita anggap tidak bisa, tapi ternyata bisa juga menyebabkan pH tanah asam. Nah, jadi itu Pak Zul ya. Jadi
silakan dicek tanahnya. Kalau pH-nya di bawah 5,5 atau di atas 7 tidak normal, ya. Atau kalau Pak Zul nanti coba iseng-iseng pegang tanahnya, Pak. Tanahnya pegang, Bapak genggam begini, kemudian setelah digenggam Bapak lepas. Nah, kalau misalnya dia luruh semua, ini strukturnya nggak bagus, Pak. Tapi kalau masih banyak bagian yang nempel di telapak tangan Bapak, itu strukturnya bagus. Nah, tujuannya apa? Mengetahui secara garis besar. Karena sebenarnya kalau mengecek detail itu kan tanah itu harus dibawa ke laboratorium kan. Dicek pH-nya, dicek unsur haranya, dicek semuanya itu harusnya begitu. Tapi kita coba melakukan pengecekan awal yang sifatnya sederhana aja. Jadi dengan cara tadi cek pH tanah dengan alat yang murah. Yang kedua, cek sedikit struktur tanahnya. Bapak pegang. Kalau misalnya tanahnya gembur betul, Pak. Tapi yang penting dipegang, Pak. Coba Bapak pegang, kemudian Bapak lepas begitu. Kalau sebagian besar masih nempel itu bagus, Pak. Tapi kalau dia sebagian besar jatuh, nah itu strukturnya nggak bagus. Ya, artinya udah tidak bisa menyimpan cadangan air. Ya. Nah, apabila kondisi tanah Bapak ditemui pH-nya tidak normal dan strukturnya kurang bagus, saran kami adalah Pak Zul pakai yang namanya soil treatment, Pak Zul. Ya, Spornas soil treatment. Itu pembenah tanah, Pak. Di mana 1 kilogram itu dicampur dengan sekitar 100 liter air. Nah, nanti 100 liter air itu cukup untuk 100 pohon Bapak, Pak. Karena setiap pohon Bapak kasih 1 liter. 1 liter. Itu cukup 1 kali saja, setiap sekitar 5 bulan, 4 bulan atau 5 bulan sekali. Bapak kasih 1 liter setiap pohon, dikocor di batangnya, di bawah batangnya. Itu Spornas soil treatment. Itu kalau kondisi tanah Bapak tidak bagus. Tapi saya sarankan tetap kasih, walaupun tanahnya, pH-nya normal, tetap dikasih. Ya, kenapa? Karena di Spornas soil treatment itu ada 3 kandungan yang bagus sekali, Pak Zul. Yang pertama adalah dia mengandung yang namanya mikroba premium. Ya, mikroba premium dan mikroba yang bisa berlipat ganda menjadi lebih banyak, dan ada beberapa jenis mikroba yang memang premium. Apa bedanya mikroba premium sama mikroba biasa? Bedanya adalah kalau mikroba premium itu dipilih, Pak, yang bagus-bagus. Jadi kalau kayak tentara itu pasukan khususnya lah. Nah, itu dipilih yang bagus-bagus mikrobanya, bisa berkembang biak dan bisa menyerang bakteri jahat dengan cepat dan bisa mengurai residu kimia tanah itu dengan cepat juga. Ya. Nah, itu silakan dipakai yang itu Spornas soil treatment dulu. Itu yang 1 kantong 1 kilogram. Ya. Nah, kemudian setelah itu baru pakai pupuk Spornas yang kuning, Pak. Yang kuning itu yang cair, Pak. Ya, nah yang kuning itu yang cair itu untuk masa pertumbuhan, Pak. Nah, sekarang ini kan alpukat Bapak masih dalam masa pertumbuhan. Nah, itu Bapak kasih 1 saset dicampur dengan sekitar 1 tangki, sekitar 10-20 liter. Nah, Bapak semprotkan itu yang kuning itu di 1 liter per pohon. Bisa di batang, di daunnya, itu semprotkan. Saran saya untuk 2 bulan pertama ini, jadi 2 bulan pertama Bapak lakukan 10 hari sekali, Pak, untuk 2 bulan pertama. Ya, 2 bulan pertama 10 hari sekali. Yang kuning dulu, Pak. Di masa pertumbuhan yang kuning dulu. Nah, apa bedanya yang kuning dengan yang putih? Kalau yang kuning ini fokus untuk pertumbuhan akar, Pak. Pertumbuhan akar, pertumbuhan batang, sama pertumbuhan daun, Pak. Dia fokus ke sana, Pak, tujuannya. Jadi biar akarnya kuat, batangnya kuat, sama daunnya kuat, Pak. Ya, untuk proses fotosintesa. Nah, nanti Bapak terapkan 10 hari sekali. Nah, alpukat ini kan tanaman keras jangka panjang. Jadi untuk bulan-bulan berikutnya Bapak bisa coba kurangi interval waktunya. Karena nggak mungkin Bapak bertahun-tahun 10 hari sekali kan. Yang penting 2 bulan pertama kena 10 hari sekali dulu. Baru setelah itu Bapak mau kasih 1 bulan sekali, nah itu boleh 1 bulan sekali. Ya, dengan dosis yang lebih pekat. Nanti bisa konsultasi lebih dalam ke Pak Sudiono. Itu beliau lebih paham. Nah, baru nanti setelah mulai muncul tunas pertama, nah baru Bapak kasih yang putih, Pak. Yang serbuk. Itu sama caranya, Pak. 1 saset campur 10-20 liter air, kemudian setiap pohon Bapak spray sekitar 1 liter per pohon. Ya, nah untuk yang putih itu karena khusus masa pembuahan, Pak Zul, itu bagus untuk pertumbuhan buahnya, Pak. Ya, karena dia bagus untuk bisa cita rasa buah. Jadi rasa buahnya jadi manisnya luar biasa nanti, ya, yang alpukatnya. Nah, itu perbedaannya, Pak. Jadi saran kami sih pakai 3 produk tadi, Pak. Spornas soil treatment. Kemudian setelah itu baru Bapak kasih pupuknya yang kuning, masa pertumbuhan. Setelah mulai muncul tunas, Bapak ganti dengan yang warna putih selama masa pembuahan. Nah, Bapak terus continue. Selama Bapak masih ingin alpukatnya berbuah bagus, continue, Pak. Minimal 1 bulan sekali Bapak kasih.
nanti agar dia bisa terus-menerus mendapatkan unsur hara yang bagus dan buahnya menjadi bagus dan punya cita rasa yang bagus. Gitu ya Pak Zul ya, semoga bisa membantu, nanti bisa koordinasi lebih dalam ke Pak Sudiono mungkin untuk bisa mengetahui detail penggunaan produknya. Ya, silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Ya, baik teman-teman, ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Tidak ada? Oke, baik. Saya rasa tidak ada Bu Putuani, jadi kita bisa tutup perjumpaan kita malam hari ini ya. Mungkin Bu Putuani silahkan berikan Bu, pesan buat seluruh mitra-mitra AOM seluruh Indonesia, Bu. Jadi Ibu bisa berikan pesan kepada mereka apa yang harusnya kita lakukan dan bagaimana caranya ya. Silakan Bu. Oke. Apapun ya, bisnis yang dikerjakan sekarang ini, selalu fokus, ikuti proses, dan jangan banyak protes, itu saja. Wah, luar biasa ya, singkat, padat, dan jelas ya kan. Jadi apapun bisnis yang Anda geluti hari ini, fokus, ikuti prosesnya, jangan banyak protes gitu ya Bu ya. Jangan banyak protes, hasil akan mengikuti. Mantap, luar biasa ya. Oke, teman-teman sekalian, Anda udah dengar sendiri dari seorang Ibu Putuani, seorang guru, jangan banyak protes ya, karena kebanyakan memang manusia itu makin tua makin banyak protes gitu Bu ya. Ya kan, kalau anak kecil gitu, masih kecil kan nggak pernah protes kan, wah pokoknya lakukan aja, tapi makin kita dewasa tuh makin banyak protesnya. Ya, nah jadi itu, yang penting ikuti proses ya. Baik, saya jawab terakhir buat Pak Zul, itu kalau saran kami Pak Zul, ya berikan antara sore Pak, jam 3 sampai jam 5 sore Pak Zul. Ya, saran kami penggunaan Pornas diberikan antara jam 3 sampai jam 5 sore ya. Agar dia tidak lebih bagus lah dibandingkan pagi hari jam 7 sampai jam 9 pagi, lebih bagus di sore hari jam 3 sampai jam 5 sore ya. Baik, teman-teman sekalian, Bu Putuani terima kasih banyak ya waktunya malam hari ini ya. Salam buat keluarga semua, buat suami, dan tentu saja sampai jumpa di Vietnam ya Bu ya. Kita akan berangkat ke Vietnam nanti di bulan Oktober ya kan, dan tentu saja berangkat ke Banyuwangi dulu ya. Jadi teman-teman sekalian kita ke Banyuwangi dulu di akhir September. Jadi teman-teman sekalian yang belum mendaftarkan diri ke Banyuwangi itu asik banget teman-teman ya. Karena ada acara rafting kecil ya di arung jeram kecil di sungai di Banyuwangi ya. Pokoknya asik banget, suasananya asik banget. Kalau Anda yang pernah ikut acara di Malang dulu ELT, nah itu acaranya saya yakin lebih asik nih karena kebetulan kalau di Malang dulu kan kita nggak punya tuan rumah kan, nah tapi Banyuwangi ini kita punya tuan rumah banyak, jadi kita punya pabrik di situ, tim kita juga banyak di situ ya kan, ya jadi banyak yang bisa handle acara itu di lokasi tersebut ya. Jadi saran saya Anda segera daftar untuk di Malang, biayanya cukup 7 juta rupiah ya, itu semua ditanggung, tiket dari daerah Anda masing-masing dimanapun seluruh Indonesia itu ditanggung ya, dan termasuk biaya untuk acara di sana. Tapi khusus untuk Bali mungkin ini ya nggak semahal itulah, harganya pasti khusus karena kan itu ya untuk khusus untuk Bali ya. Tapi yang jelas angkanya selama ini sih rata semua ya, 7 juta seluruh Indonesia ya. Kemudian selanjutnya untuk Vietnam ya, untuk Vietnam itu teman-teman sekalian yang belum mendaftar segera mendaftar, yang tentu saja sudah ya, yang sudah mencapai Tour Vietnam itu nanti bisa segera mendaftar untuk Tour Vietnam ya. Untuk Tour Vietnam bisa segera mendaftar sampai kita berangkat di akhir Oktober nanti untuk Tour Vietnam ya. Baik teman-teman sekalian, sekian dari saya, Bu Putuani, sekali lagi terima kasih. Dan teman-teman sekalian semuanya, sampai jumpa lagi. Anda bisa koordinasi lagi dengan leader masing-masing mengenai semua program-program di AOM Star Life, dan tetap fokus seperti kata Bu Ani tadi, fokus ya, kemudian enjoy the process ya, jangan banyak protes dan hasil akan mengikuti ya. Terima kasih semuanya, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam sejahtera buat semuanya. Om Santi 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 Om. Bye-bye semuanya. Ya, sukses. Terima kasih Pak Jun. Foto dulu, sorry lupa. Foto dulu. Oke, buka kamera. Ayo. 1, 2, 3. Oke, baik. Oke, teman-teman semua ya, sampai jumpa lagi. Bye-bye. Jumat depan ya. Terima kasih. Bye-bye.